Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah karya dari Abdul Muiz. Yang pertama yaitu tentang biografi yang akan disampaikan oleh Hanifah Atsila. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Abdul Muiz. Yaitu Abdul Muiz lahir pada tanggal 3 Juni 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, putra dari Datuk Tumenggung Lares, Sungai Puar. Beliau meninggal pada tanggal 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Abdul Muiz lulusan Sekolah Eropa Rendah atau bisa disebut ELS. Sekeluarnya dan Departemen Van Onders en Erdies sebagai kirk hingga akhir hayatnya. Abdul Muiz sempat menekuni berbagai macam pekerjaan baik di bidang sastra, jurnalis maupun politik sebagai sastrawan. Abdul Muiz kurang produktif, ia menghasilkan 4 buah novel atau roman dan beberapa karya terjemahan. Namun dari karyanya yang sedikit itu, Abdul Muiz tercatat indah dalam sejarah sastra Indonesia. Karya besarnya yaitu Salah Asuhan dianggap sebagai corak baru penulisan prosa pada saat itu. Oke, yang selanjutnya adalah karya Abdul Muiz yang akan disampaikan oleh Eva. Jadi, ide utama karya Abdul Muiz berfokus pada perlawanan terhadap kolonialisme dan kritik terhadap benturan budaya antara Timur dan Barat yang ia sampaikan melalui karya sastra dan aksi politik. Dalam novel seperti Salah Asuhan, ia menggunakan tema romansa untuk mengkritik kebijakan diskriminatif Belanda dan pengaruh budaya asing. Sementara dalam kegiatan politik, ia aktif dalam Serikat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari yang dijelaskan Eva, terlihat di infografis kami bahwa karya Abdul Muiz itu ada 15 karya. Namun yang tercatat dalam Balai Pustaka itu hanya beberapa karya. Contohnya seperti Tom Sawyer, Anak Amerika. Yang kedua, Sebatang Kara. Terus yang ketiga yaitu Salah Asuhan yang sangat terkenal. Dan ya, hanya itu saja yang termasuk keluaran Balai Pustaka. Selanjutnya yaitu kutipan teks yang akan dibacakan oleh Riris. Baik, terima kasih. Saya akan membacanya nomor 3, yaitu kutipan teks yang mencerminkan Balai Pustaka, yaitu jika dia datang dari sini, tidak membawa nyonya sebangsa dengan dia, tidak dipandang terlalu hina. Jika nyai itu beranak, pada pandangan orang barat itu, sudahlah ia berjasa besar tentang memperbaiki bangsa dan daerah di sini. Tapi lain sekali keadaannya dengan pada pertimbangan orang barat itu, kalau seorang nyonyanya barat bersuami, bahkan beranak dengan orang di sini. Terlebih dahulu nyonya itu dipandang seolah-olah sudah menghina dirinya sendiri sebagai bangsa barat, yaitu oleh Muiz 1990 sampai 21. Terima kasih. Oke, dari kutipan teks yang mencerminkan Balai Pustaka, yaitu kita mengambil dari salah satu karyanya Abdul Muiz tentang asuhan. Kenapa kita mengambil kutipan teks yang asuhan? Karena itu merupakan cerminan dari Balai Pustaka, terlihat dari kata-katanya yang termasuk dari ciri-ciri yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber. Di sini sudah terlihat kita menggunakan 5 sumber yang berbeda-beda yang dapat dihasilkan oleh infografis yang kami tampilkan. Terus pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Riris.
Nah, pertanyaan pertama yaitu apa kontribusi Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra modern Indonesia? Saja dilanjutkan oleh Riris. Maaf ya, baik, terima kasih. Saya akan membacanya nomor 1, pelopor lahirnya sastra modern Indonesia, yaitu Balai Pustaka yang didirikan pada tahun 1917 oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu awalnya bernama Kommissie voor de Volksliteratuur, berperan sebagai lembaga penerbitan pertama yang secara sistematis menerbitkan karya sastra berbahasa Melayu dan daerah. Dari sinilah muncul istilah yaitu sastra Balai Pustaka, yang dianggap sebagai permulaan sastra modern Indonesia. Balai Pustaka memperkenalkan bentuk sastra baru seperti novel, cerpen, dan drama modern, yang berbeda dari sastra tradisional yaitu hikayat, pantun, syair, yang berkembang sebelumnya. Terima kasih. Baik, Baik, yang nomor 2. yaitu menstandarkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Balai Pustaka memiliki peran besar dalam membakukan bahasa Melayu rendah yang kelak menjadi bahasa Indonesia melalui karya-karya yang diterbitkannya. Bahasa yang digunakan Balai Pustaka bersifat baku, mudah dipahami, dan menjadi model bagi penulisan serta pendidikan pada masa itu. Hal ini membantu menciptakan kesatuan bahasa nasional yang kemudian diresmikan sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, mengubah orientasi dan tema sastra. Balai Pustaka memperkenalkan tema-tema sosial dan moral yang lebih realistis seperti konflik antara tradisi dan modernitas, pertentangan antara cinta dan adat, perjuangan pendidikan dan kemajuan, kritik terhadap ketimpangan sosial. Karya-karya seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan menjadi contoh bagaimana sastra mulai menggambarkan realitas sosial dan psikologi manusia, bukan hanya kisah legenda atau mitos seperti dalam sastra lama. Yang keempat, menjadi lembaga pembina dan pendidik literasi masyarakat. Balai Pustaka tidak hanya menerbitkan karya sastra, tetapi juga buku pelajaran, majalah anak, dan bacaan umum yang berperan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat pribumi. Melalui kegiatan ini, Balai Pustaka membantu mencerdaskan masyarakat dan membuka akses terhadap pengetahuan modern. Dan yang terakhir, membentuk arah perkembangan sastra Indonesia selanjutnya. Meskipun Balai Pustaka berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial atau yang artinya karya-karya harus melewati sensor politik, namun lembaga ini tetap menjadi fondasi awal bagi tumbuhnya kesadaran intelektual bangsa Indonesia. Sastra Balai Pustaka membuka jalan bagi angkatan berikutnya, yaitu angkatan Punjaka Baru pada tahun 1930-an yang kemudian melanjutkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan dalam sastra. Nah, itulah beberapa kontribusi Balai Pustaka terhadap sastra modern yang telah kami sampaikan. Ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana peran ipteks membantu kita memahami sejarah sastra secara lebih hidup, yang akan disampaikan oleh Eva. Yang pertama ada ilmu pengetahuan memperluas cara kita meneliti karya sastra melalui pendekatan ilmiah. Kita dapat mempelajari sastra tidak hanya dari segi estetika, tetapi juga dari segi sejarah, sosial, politik, dan psikologis. Ilmu pengetahuan seperti linguistik, sosiologi, antropologi, dan psikologi membantu kita yang pertama untuk menganalisis gaya bahasa, struktur cerita, dan simbol-simbol dalam karya sastra. Yang kedua ada memahami konteks sosial dan budaya pada masa karya itu ditulis. Dan yang ketiga ada melihat hubungan antara karya sastra dan realitas masyarakat. Contohnya yaitu dengan bantuan ilmu sejarah dan sosiologi, kita bisa memahami bahwa novel Siti Nurbaya tahun 1922 bukan sekedar kisah cinta, tetapi juga kritik terhadap adat dan sistem sosial pada masa kolonial. Yang kedua ada teknologi. Nah, pada nomor 2 akan disampaikan oleh Hafilah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 2, yaitu teknologi membuat sejarah sastra lebih mudah diakses dan
interaktif, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita mempelajari sastra melalui teknologi. Kita dapat yang pertama mengakses naskah kuno atau karya klasik secara digital melalui perpustakaan daring, misalnya Perpunas, Google Books,